Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau beres-beres rumah dan mau masak, terus langsung nyetrika. Karena tadi malam saya nggak jadi nyetrika karena ada kepentingan, jadi saya setrikanya hari ini. Nah, sebelum saya masak dan nyetrika, saya beres-beres rumah dulu. Sambil beres-beres rumah seperti biasa saya mau sharing-sharing ya Bunda. Kenapa sih sekarang banyak orang terjerat hutang? Minimalis harus tahu ini. Di zaman sekarang banyak orang yang terlilit hutang. Di zaman sekarang yang modern ini banyak kemudahan yang kita dapat termasuk dalam berbelanja. Sekarang serba canggih ya, pembayarannya tidak perlu membawa uang cash. Seperti zaman dahulu kan kalau belanja harus pakai uang cash ya. Sekarang tidak Bunda, kita bisa menggunakan kartu kredit, ATM, atau m-banking, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Pembayaran yang hanya menggunakan handphone saja begitu mudahnya dan canggihnya zaman sekarang. Sehingga kita itu berbelanja itu tidak perlu harus ke toko Bunda. Kita bisa belanja dengan mudah lewat online shop dan sekarang semuanya serba dengan gadget ya Bunda atau HP. Sekarang banyak sekali orang memilih belanja online daripada harus ke toko dengan pembayaran yang juga sangat termudah. Ketika kita belum punya uang, kita pun bisa belanja dengan fitur tertentu ya Bunda. Pembayarannya bisa dibayar awal bulan atau bahkan bisa dicicil ya Bunda. Begitu mudahnya kita sekarang ini ya Bunda. Tapi ingat, jika kita tidak bisa mengontrol keinginan kita, yang ada kita akan terlilit hutang yang membuat kita jadi tambah beban dan pikiran kita akan stres ya Bunda. Akhirnya kita akan dikejar-kejar hutang dan kita akan cari uang terus menerus sampai kita tidak menikmati hidup Bunda. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk keluarga karena kita harus mencari uang ke sana kemari untuk melunasi hutang-hutang kita ya Bunda, karena kita sudah membeli barang dan mungkin bayarannya mungkin kita cicil atau jatuh tempo gitu Bunda, atau pakai kartu kredit gitu kan, kita ada tanggungan jadi kita harus membayarnya. Ini saya sambil nyapu ya Bunda. Ini karena sudah agak siang jadi saya beres-beres rumah dulu, nanti langsung saya masak. Nah, hidup kita banyak hutang. Terus hidup kita akan terbebani oleh hutang. Apa saja sih hal-hal yang menjadi penyebab orang itu punya hutang atau banyak terlilit hutang? Yang pertama, mengikuti gaya hidup orang lain. Pertemanan memang sangat penting ya Bunda. Tapi bukan berarti kamu harus selalu mengikuti gaya teman kamu. Apalagi jika pilihan gaya mereka yang tidak sesuai dengan dompet kita kan susah untuk mengikutinya. Kita kan sudah dewasa, kita harus bisa memilih gaya hidup yang baik untuk diri kita, baik untuk perekonomian kita tentunya ya. Jangan karena kita ingin ikut gaya orang lain, kita malah terlilit hutang. Misalnya jika teman kamu mengajak kamu untuk belanja baju yang bermerek ya, kamu harus bisa menolaknya. Jangan karena nggak enak menolak ajakan teman, terus kamu habiskan uang kamu begitu saja atau malah berhutang. Belanjalah untuk Bunda, kepentingan yang benar-benar penting ya Bunda. Kita harus belajar untuk bisa bilang tidak. Jika teman kamu mengajak foya-foya, jika teman kamu itu baik, pasti dia akan paham ketika kamu menolak ajakannya. Jadi kita harus punya prinsip hidup agar hidup kita tidak mudah tergoda dengan ajakan orang lain. Kalau ada orang atau teman kita itu ngajak kita untuk berbelanja atau untuk membeli sesuatu hal yang mungkin tidak kita butuhkan, kita harus berani bilang tidak ya Bunda, agar kita tidak terlilit hutang atau tidak boros kayak gitu Bunda.
Saya sambil masak ya Bunda. Saya hari ini masak sayur putren, saya campur bakso, terus saya mau goreng sama goreng ikan mujair, terus goreng tahu. Nah, ini saya cuci dulu sayurannya sebelum saya masak ya Bunda. Yang kedua, terlalu sering nongkrong di kafe atau sering makan di luar. Nongkrong atau makan di restoran mahal memang hal yang menyenangkan ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus yang ada kita akan jadi boros. Coba kita masak di rumah sendiri, itu pasti jauh lebih hemat daripada kita beli di luar. Belum lagi kita kan nggak tahu apa bahan makanan yang kita makan. Contohnya nih, misalnya kita nongkrong di kafe untuk menikmati secangkir kopi dengan harga yang mahal, padahal kita kan bisa minum kopi di rumah, tidak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk minum kopi, paling hanya untuk selfie aja ya kan Bunda, nanti diupload di media sosial. Oh, saya habis nongkrong di kafe, habis makan di restoran, foto sana sini, selfie sana sini. Biar apa coba Bunda kayak gitu? Biar dilihat keren, dilihat gaul, bisa nongkrong di kafe, cuma minum kopi saja. Harusnya di rumah juga bisa, nggak harus mengeluarkan uang yang banyak. Coba deh bikin kopi sendiri, terus minum pas lagi hangat-hangat sambil nonton drakor atau sinetron, atau dengerin musik kesukaan kita, ditambah dengan makan pisang goreng yang hangat-hangat. Itu nikmat sekali. Kalau kita bisa menikmati hidup tanpa harus pergi ke kafe, coba dirubah deh kebiasaan ini Bunda. Yang ketiga, bergantung pada kartu kredit. Kartu kredit itu bisa juga menjadi penyebab orang banyak hutang. Kita dimudahkan dengan kartu kredit, tapi kita juga nanti yang akan merasakan dampaknya. Ke mall lihat barang diskon, langsung deh hampiri dengan pikiran ada kartu kredit ini, langsung borong apa aja yang dilihat ada diskon, diambil semuanya. Padahal sesampainya di rumah, barang-barang itu tidak dipakai, hanya menumpuk di rumah saja. Terus lagi jalan-jalan, lihat restoran atau kafe, mampir lagi. Ada kartu kredit ini. Nggak kerasa dalam satu hari kita menggunakan kartu kredit itu bolak-balik. Yang akhirnya tagihannya itu membengkak. Akhirnya utang kita banyak. Coba deh dipikir lagi, penggunaan kartu kredit itu boleh, tapi kita harus tahu batasan cukup kita agar kita tahu berapa kita harus menggunakan kartu kredit itu agar kita tidak banyak hutang. Makin banyak hutang kan kita makin susah. Seperti juga contohnya kita beli online shop ya Bunda, pakai online shop, ada m-banking, kita beli pakai m-banking, terus kayak gitu. Kita nggak kerasa tiba-tiba saldo kita, kok saldonya berkurang banyak, ternyata kita sudah check out berapa barang satu hari. Jadi kurang-kurangi ya Bunda untuk belanja-belanja yang menggunakan kemudahan teknologi canggih sekarang ya Bunda, agar bisa lebih disiplin dalam pengeluaran uang Bunda. Kita juga harus punya catatan tersendiri Bunda. Kalau bisa keluar masuknya uang itu kita catat, jadi kita tahu uang kita itu kemana aja perginya. Yang keempat, demi gengsi. Kadang ada orang yang ingin dilihat orang itu kaya, sukses. Mereka rela berhutang ke sana kemari demi memenuhi gengsinya. Dan karena ingin dilihat orang lain itu lebih hebat atau lebih kaya atau lebih sukses, jadi mereka menggunakan berbagai cara ya Bunda, termasuk untuk berhutang. Contohnya nih, kita beli tas dengan merek tertentu agar dilihat orang berkelas. Wih, pakai tas keren, berbranded. Nah, orang bilang kan liatnya kayak gitu ya. Terus beli baju yang mereknya tertentu demi dilihat orang itu seperti orang sosialita gitu. Lalu beli HP keluaran baru biar dibilang keren. Sebenarnya itu hal-hal yang kayak gitu tuh jangan dilakukan ya. Orang lain itu mungkin akan terkesan saat itu, tapi setelah itu mereka ya sudah tidak memikirkannya lagi. Mereka akan jalani hidupnya mereka masing-masing sendiri-sendiri. Jadi jangan beli barang yang hanya karena gengsi saja semata ya Bunda. Kita bisa kok beli tas dengan harga yang murah, yang penting kan bisa dibawa kemana-mana, bisa bawa barang-barang.
kita, dan yang penting nyaman. Baju juga gitu, kita cari yang kualitasnya bagus walaupun tidak bermerek, yang penting kan nyaman kita pakai. Kemudian HP, kita nggak perlu pakai HP yang keluaran terbaru kalau HP kita masih bisa digunakan. Jangan beli barang-barang karena gengsi saja, nanti kita akan terlilit hutang. Nah, ini saya sambil nyetrika ya bunda. Setrikanya sih nggak terlalu banyak, tapi kalau nggak disetrika nanti akan numpuk bunda, jadi saya setrika ya bunda. Yang kelima, karena dengerin kata orang. Banyak orang yang masih mendengerin kata orang. Misalnya nih, kita pakai baju itu aja, terus ada orang bilang, kok pakai bajunya itu aja. Kalau orang yang belum bisa menerapkan hidup minimalis kan pasti ada rasa ketersinggungan ya bunda, karena dianggap itu merendahkan. Lalu tuh orang buru-buru beli baju, parahnya belinya nggak cuma satu setel bunda, banyak. Padahal orang kadang bilang kayak gitu itu supaya kita mengikuti gaya mereka atau memancing kita untuk ikut gaya mereka yang glamor dan bersifat boros. Dengan kata lain itu cari teman lah, biar sama-sama kita kayak mereka kayak gitu. Sebenarnya kalau kita nggak dengerin kata orang, oke-oke aja walaupun pakai baju itu saja, karena tidak semua orang itu mengurusi kita ya bunda. Mereka itu punya kesibukan masing-masing, tapi ada memang segelintir orang yang sukanya julid dengan orang lain, yang suka mengomentari hidup kita. Jika ketemu dengan orang seperti itu, kita skip aja bunda, jangan dengerin omongan mereka. Kita yang menjalani hidup kita pakai baju itu aja, senyamannya kita, nggak apa-apa, nggak masalah, daripada kita gonta-ganti baju bolak-balik bajunya baru tapi malahan menambah hutang kita menumpuk, yang rugikan diri kita sendiri. Kita mesti bayar cicilan tiap bulannya, itu akan membuat beban kita. Coba perbaiki lagi, banyak sekali yang harus kita benahi lagi dalam hidup kita, terutama untuk kepemilikan barang. Yang keenam, iri dengan orang lain. Banyak orang itu punya sifat membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang akhirnya timbul rasa iri. Ada orang lain beli mobil baru, iri, pengen. Ada orang beli baju baru, iri, kepengen juga. Ada orang beli tas baru, iri juga, pengen juga. Akhirnya yang tadinya kita tidak punya hutang, demi ingin seperti orang lain kita berhutang. Hutangnya nggak tanggung-tanggung lagi bunda. Percaya deh, kalau kita punya sifat iri, pengen seperti orang lain, yang ada kita malahan hidupnya nggak tenang. Kita nggak ada rasa syukur dengan apa yang sudah kita miliki. Padahal yang orang lain punya belum tentu kita juga butuhkan, atau kita juga belum mampu membelinya. Akhirnya kita berhutang. Belum lagi perawatannya, misalnya mobil harus pajak setiap tahunnya, belum servisnya, belum BBM-nya. Kita juga harus memikirkan itu, apakah kita mampu atau tidak. Jangan karena iri pengen kayak orang lain kita terus ikut-ikutan, beban hidup kita akan makin banyak. Jadi kita tidak mau terlilit hutang, hindarilah hal-hal yang tadi saya jelaskan. Jika kita berhemat, kita akan banyak tabungan. Jadilah diri sendiri, tentukan batas cukup kita agar kita tahu kebutuhan apa saja yang jadi prioritas kita, bukan hanya keinginan semata saja. Jadilah orang yang bijak menentukan jati diri kita sendiri. Kita yang punya kendali untuk hidup kita sendiri ya bunda. Jangan mengeluarkan uang yang tidak ada di dompet kita, alias hutang. Jika sudah terlanjur hutang, kita benahi lagi, lunasi hutangnya sedikit demi sedikit. Setelah itu jangan hutang lagi. Lebih baik kita menabung dulu. Jika kita pengen beli sesuatu, baru kita beli kalau sudah ada uangnya. Nah, itu beberapa hal-hal yang akan membuat kita itu terlilit hutang. Jadi bunda bisa kita benahi lagi ya bunda, karena hanya gengsi atau kepengen seperti orang lain kita berhutang ya bunda. Jangan seperti itu. Jadi kita harus kontrol diri kita harus tahu batas cukup kita ya bunda. Jangan sampai kita sampai terlilit hutang.
Nah, itu penyebab kita punya hutang gitu. Nah, ini saya sudah selesai nyetrikannya. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.